Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan kembali berikan kepada kami satu kesempatan untuk sama-sama kembali merefresh akan apa-apa yang mungkin sudah terlupakan, terabaikan dalam kehidupan bersama dengan pasangan. Tuhan memberkati kami semua. Kiranya Engkau menolong kami untuk tetap rendah hati, mau belajar, mau diingatkan, dan tentunya kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu malam hari ini ke dalam tangan-Mu, pimpin kami di dalam belajar bersama-sama, dan pimpin kami juga mungkin ada tanya jawab, kiranya pertanyaan dan jawaban Tuhan atur demikian rupa sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, malam hari ini tema kita adalah menghargai dan menerima pasangan. Tentunya bukan satu tema yang asing, ya. Tentu juga nanti poin-poin yang akan kita lihat malam hari ini bukan sesuatu yang baru, tetapi biarlah ini sekali lagi boleh mengingatkan, ya. Karena seringkali dalam berjalannya waktu hidup bersama dengan pasangan, ada banyak hal-hal yang kita anggap itu hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, tapi sebenarnya sangat bermakna. Hanya karena kita sudah menganggapnya tidak penting, kemudian terabaikan, sehingga kita kehilangan banyak hal yang bermakna bersama dengan pasangan kita. Ya, kiranya melalui malam hari ini kita kembali diingatkan dan bisa kembali menghidupi hal-hal sederhana yang mungkin telah kita lupakan dan abaikan dalam hidup bersama dengan pasangan kita. Ya, kita akan membaca ayat firman Tuhan lebih dulu. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, sekali lagi, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Satu ayat yang tentu tidak asing lagi untuk kita, bukan? Tentang bagaimana satu panduan dari Tuhan, satu ketentuan dari Tuhan, bagaimana hidup bersama dengan pasangan, yaitu ada kasih, ada hormat yang sebenarnya tidak bertentangan, ya. Kasih adalah hormat, hormat adalah kasih. Yang mengasihi pasti menghormati, yang menghormati harusnya juga lahir dari kasih. Ya, tentunya kita sudah belajar mengapa untuk yang istri ditekankan menghormati suami, ya karena itu ada kaitan dengan satu kebutuhan spesial dari diri seorang pria, ya. Bagi suami diberlakukan mengasihi istri, ya tentu ada karena ada satu kebutuhan yang juga spesial dari seorang wanita atau seorang istri. Ya, jadi ini adalah satu perintah yang mesti harus selalu ada di dalam kehidupan bersama-sama dengan pasangan. Tidak boleh tidak ada, harus selalu ada. Hanya pertanyaannya adalah bagaimana bisa mengekspresikan atau mengimplementasikan kasih kepada pasangan ini. Kasih kepada pasangan itu dimensinya sangat luas sekali, saudara, ya. Sangat luas sekali dimensinya. Dan malam hari ini kita akan lihat melalui tema kita adalah salah satu dari dimensi kasih, yaitu menerima dan menghargai. Kita ingat bagaimana Kristus untuk kita lah, ya. Kristus mengasihi kita, itu berarti dia menerima kita. Bahkan Alkitab mengatakan dia menerima kita tatkala kita masih berdosa, dia mengasihi kita. Dia menghargai kita, ya. Dia mencintai kita, itu satu bukti bahwa dia itu menghargai kita, dan karena itu dengan cintanya itu dia berani korbankan dirinya bagi kita. Nah, penerimaan dan penghargaan menjadi satu dimensi dari kasih kepada pasangan. Itu yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Dr. James Dobson mengatakan begini, hampir semua masalah rumah tangga diawali oleh mulai merosotnya respek terhadap pasangan kita, ya.
hampir semua masalah rumah tangga diawali oleh mulai merosotnya respect terhadap pasangan kita. Ini James Dobson, ini seorang seorang konselor yang luar biasa. Dia pembina dari keluarga-keluarga Kristen dan menulis begitu banyak buku. Ya, dia sangat berpengalaman di dalam menangani masalah-masalah rumah tangga. Dan satu pernyataan ini menjadi pernyataan yang penting, bahwa dia menyimpulkan hampir semua masalah rumah tangga itu karena awal-awalnya itu merosotnya respect terhadap pasangan. Respect ini menyangkut menghargai, menghormati, termasuk penerimaan juga tentunya. Ya, ketika hal itu merosot, artinya ketika kadar respect itu makin menurun, maka itu bisa melahirkan masalah-masalah demi masalah. Karena respeknya merosot, maka dia akan mudah sekali emosi dengan pasangannya. Karena respeknya merosot, mudah sekali kemudian dia marah terhadap pasangannya. Karena respeknya merosot, maka mudah sekali dia tidak sabar dengan pasangannya. Semua itu terkait dengan merosotnya respek terhadap pasangan. Ya, tentu sebaliknya ya, ketika respek terhadap pasangan itu tinggi, ya, maka masalah itu akan bisa dihadapi dengan baik. Ya. Konflik itu akan bisa dihadapi dengan baik karena respeknya tinggi. Tapi begitu respek merosot, ya, respek itu kan sebenarnya semacam seperti kacamata, ya, bagaimana kita melihat pasangan, ya. Kalau kacamatanya hitam, yang kita lihat pasangan hitam begitu, ya. Jadi itu menjadi satu awal yang menentukan sekali, ya. Jadi hampir semua masalah rumah tangga itu karena diawali merosotnya respect terhadap pasangan. Tentu ini bukan satu-satunya, ya, tapi ini salah satu yang memicu masalah-masalah yang timbul di dalam rumah tangga. Maka dari sini kita mesti bertanya, pertanyaannya adalah mengapa respect terhadap pasangan itu bisa menurun. Awalnya waktu pacaran itu respect banget dengan pasangan, ya kan? Selalu tanya keberadaan pasangan, selalu menawarkan bantuan, ya, selalu ingin memberikan yang terbaik, kira-kira begitu kan, ya. Tapi bagaimana dengan setelah menikah? 5 tahun, 10 tahun, 15, puluhan tahun, bukankah seringkali respect itu bisa turun, ya? Rasa penghargaan terhadap pasangan itu mulai turun, ya. Rasa penerimaan terhadap pasangan pun mulai turun. Nah, kita mesti tanya mengapa itu bisa turun seperti itu dan bagaimana mengatasinya, bagaimana solusinya, bagaimana membangunnya kembali. Ada beberapa hal yang akan kita soroti malam hari ini, saudara sekalian, berkenaan dengan respect terhadap pasangan yang menurun. Sekaligus ini menjadi introspeksi, ya, untuk setiap kita yang mendengar bagian ini. Introspeksi, apakah ada hal-hal yang berkenaan dengan hidup dengan pasangan kita, ya. Yang pertama, respect terhadap pasangan itu menurun seiring dengan konflik dan kekecewaan yang belum dibereskan. Ya, jadi respect terhadap pasangan itu menurun seiring dengan konflik dan kekecewaan yang belum dibereskan. Setiap rumah tangga pasti ada konflik, ya. Tentu juga ada rasa kecewa, ya, karena kita hidup, kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna, sehingga pasti konflik itu akan ada. Hanya masalahnya adalah ketika konflik dan kekecewaan itu tidak dibereskan, tidak diatasi, maka sadar tidak sadar itu akan menurunkan respect terhadap pasangan kita. Karena itu ketika orang mengatakan konflik itu bumbu pernikahan, ya, konflik itu bumbu dalam hidup bersama pasangan, itu kalimat yang salah, ya. Konflik itu bukan bumbu. Yang menjadi bumbu pernikahan adalah konflik yang dibereskan. Pemberesan dari konflik itu menjadi bumbu dari pernikahan, bukan konfliknya. Konfliknya itu justru racun, ya, yang bisa membuat respect terhadap pasangan itu menurun. Ya, tentu kita bisa bayangkan, ya, ketika hidup bersama pasangan punya masalah,
yang mungkin dianggap kecil, sederhana, tapi dibiarkan terus numpuk, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diselesaikan, yang akhirnya timbul kekecewaan. Akhirnya masalah itu meledak sehingga terjadi pertengkaran. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, sudah bisa bayangkan bagaimanakah hatinya terhadap pasangan. Ya pasti tidak respect ya. Karena sudah ada hati yang dilukai, hati yang disakiti, hati yang dikecewakan. Bagaimana bisa ketika kondisi hati itu dilukai, ya, dikecewakan, dan kemudian bisa benar-benar respect dengan tulus? Sulit sekali, sulit sekali. Kecuali masalah itu dibereskan, kecuali rasa kecewa itu dibereskan, itu baru memungkinkan respect terhadap pasangan bisa kembali timbul. Jadi hati-hati sekali saudara sekalian ya, bahwa konflik itu bukan bumbu dalam hidup bersama pasangan. Konflik itu racun. Hanya dia akan berubah menjadi bumbu ketika bisa diselesaikan, bisa dibereskan. Ya. Kalau tidak, dia akan tetap jadi racun yang bahkan bisa membuat respect terhadap pasangan itu menurun. Kalau begitu, solusinya bagaimana? Jelas solusinya adalah berdamai, alami pemulihan. Tema dari 2 Kamis yang lalu itu ya, pengampunan dan pemulihan. Kiranya semua yang ikut itu mengalami itu. Apakah setelah berdamai dan dipulihkan 2 minggu yang lalu, apakah kemudian sampai sekarang kemudian mengalami lagi konflik yang belum dibereskan, ya, rasa kecewa yang belum dibereskan, ya harus dibereskan lagi ya, harus ada berdamai lagi, harus alami pemulihan lagi. Karena kalau tidak, itu akan bisa menurunkan respect terhadap pasangan. Jadi, kembalikan respect kepada pasangan dengan cara berdamailah. Tanpa berdamai dengan pasangan, sulit sekali kita akan respect dengan pasangan. Tanpa kita mengalami pemulihan, maka sulit sekali kita akan memiliki respect terhadap pasangan kita. Ini tentu melibatkan kedua-duanya ya. Tidak boleh salah satunya pengen damai, yang satunya tidak mau. Yang satu pengen pemulihan, yang satunya tidak mau. Tidak bisa, mesti selalu harus dua-dua ya mengalami akan kesadaran hati ini. Sehingga dengan adanya damai, adanya pemulihan, maka respect yang tadinya menurun itu bisa dikembalikan di posisi yang semula, ya, kembali respect, kembali menghargai keberadaan pasangan. Respect terhadap pasangan itu bisa menurun. Yang kedua, itu seiring dengan mulai hilangnya rasa kagum pada pasangan. Ya. Respect terhadap pasangan menurun seiring dengan mulai hilangnya rasa kagum terhadap pasangan. Tentunya pada waktu awal-awal melihat pasangan, melihat calon begitu, tentu ada rasa kagumnya, gitu ya. Menjalani tahun-tahun pertama, tentu ada rasa kagumnya. Tapi bagaimana berjalannya seiring berjalannya waktu? Hati-hati ketika rasa kagum itu mulai hilang. Perhatikan bahwa itu tidak berdiri sendiri ya. Hilangnya rasa kagum kita terhadap pasangan itu mempengaruhi respect kita juga loh. Ketika kita kurang kagum kepada pasangan, ya respect kita bisa berkurang. Atau bahkan ketika kita sudah tidak kagum lagi sama pasangan, otomatis bagaimana bisa respect ya. Respect yang benar-benar dari hati tidak akan ada ketika kita tidak lagi mengagumi pasangan. Bagaimana dengan semua yang hadir di room ini? Masihkah ada rasa kagum terhadap pasangan? Kalau tidak ada, atau mungkin mengatakan, aduh sudah tua, sudah belasan tahun menikah, apalagi yang dikagum-kagumi gitu ya. Loh, jangan begitu. Karena rasa kagum ini tidak berdiri sendiri, dia berkaitan dengan respect, dan respect terhadap pasangan berkaitan dengan relasi. Ya, jadi kalau rasa kagumnya menurun, ya, atau bahkan mulai hilang, respect terhadap pasangan pun bisa hilang. Kalau ini yang terjadi, apa yang mesti dilakukan ya? Kembali mengagumi pasangan kalau begitu. Kembali mengagumi pasangannya. Ya. Pak Paul Gunadi mengatakan, kekaguman menjadi modal tumbuhnya respect.
hal yang sangat perlu kita perhatikan agar kita dapat menghargai dan menerima pasangan kita adalah kita mesti kembali memikirkan dengan teliti dan mengingat kembali hal-hal apa yang kita sukai tentang pasangan kita. Oke, coba masing-masing tanya dengan pasangannya. Kamu masih kagum sama aku enggak? Ayo tanya. Yang ada dengan pasangannya, coba tanya. Jangan diem-dieman tuh. Tanya, kamu masih kagum sama aku enggak? Ya. Itu kotak tanya tuh sama Cidepi. Aduh gitu dong, ya kan? Nah, kiranya jawabannya semua masih kagum ya. Tapi seandainya pun saudara mikir-mikir ya apa sih yang dikagumi dari dia itu ya, gitu ya. Karena setelah hidup bersama begitu lama, begitu mungkin rasa kagumnya sudah tertutupi dengan banyak hal yang jelek gitu. Ya kita diajar kembali, diingatkan oleh Pak Paul Gunadi, memikirkan lagi dengan teliti, mengingat kembali apa yang Anda sukai dengan pasangan Anda. Saya coba ngomong dengan pasangannya masing-masing. Apa yang saudara sukai dari pasangan? Ayo ngomong. Ingat waktu pertama-tama dulu itu. Ayo bangkitkan kembali memori-memori 15, 20, 25, 30 tahun yang lalu. Coba diungkapkan lagi dengan pasangannya. Apa-apa yang disukai pada awal-awalnya itu. Loh, kata lagi merayu juga. Karena yang lain ini tutup kamera semua ya. Iya, saya tidak bisa lihat ya. Cuma Koatak sama Cik Devi aja yang on cam ini. Oke ya, jadi itu PR-nya ya. Jadi silahkan bangkitkan kembali kekaguman terhadap pasangan yang mungkin sudah mulai bingung apa yang dikagumi dari pasanganku, mulai pikir ya, apa ya dulu yang disukai ya, apa-apa. Dan boleh nyatakan kembali ya, nyatakan kembali apa-apa yang Anda sukai, dan biarlah itu kembali membangkitkan satu rasa kagum, dan itu akan menimbulkan juga tumbuhnya respect ya, membangkitkan kembali bunga-bunga kekaguman, itu akan juga menumbuhkan respect terhadap pasangan. Ya. Yang berikutnya, respect terhadap pasangan itu menurun seiring dengan kegagalan menerima pasangan seutuhnya. Nah, sekali lagi ya, ini juga bagian yang penting. Respect terhadap pasangan menurun seiring dengan kegagalan menerima pasangan seutuhnya. Dengan kata lain, ketika kita tidak bisa menerima pasangan kita seutuhnya, maka respect kita akan menurun. Ya, respect kita akan menurun. Apa sih yang dimaksud dengan menerima pasangan seutuhnya? Ya, saya akan selalu mengembalikan, mengingatkan kita bahwa kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna. Karena itu kita perlu menerima seutuhnya. Tidak sempurna itu kan berarti ada kelebihan, ada kekurangan. Menerima seutuhnya itu berarti menerima bukan hanya kelebihannya, tapi juga menerima kekurangannya. Menerima bukan hanya kekurangan yang telah berubah jadi baik, tapi juga termasuk menerima kekurangan yang bahkan belum berubah atau tidak berubah. Wah, ini penting. Jadi kalau kita tidak bisa menerima pasangan seutuhnya, maka dipastikan kita akan sulit sekali respect terhadap pasangan kita. Karena kita akan dibutakan, kita akan dikuasai dengan hal-hal yang negatif. Ya. Ingat ya, kecenderungan kita manusia berdosa itu adalah kita lebih mudah mengingat kesalahan orang daripada mengingat kebaikannya, bukan? Sehingga ada pepatah mengatakan ya, nila setitik itu merusak susu sebelanga, ya kan? Jadi mudah sekali kita melupakan semua hal yang kelebihan dari pasangan, kita hanya terfokus pada hal yang kurang. Padahal kalau dihitung-hitung sebenarnya lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Ya, kalaupun sudah ngitung ternyata lebih banyak kekurangannya, biasanya ngitungnya kurang cermat itu ya. Jadi menerima seutuhnya berarti menerima kelebihannya, Bu, dan juga menerima akan kekurangan dari pasangan.
Saudara sadari ya bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Itu harus selalu disadari ya. Jangan pernah memimpikan satu pasangan yang sempurna. Ingat diri kita juga tidak sempurna loh. Ya. Seringkali di balik faktor kekuatan terdapat faktor kelemahan. Contoh ya, Anda menyukai seseorang karena orangnya tegar, ya, tidak mudah menyerah. Tapi setelah menikah, baru sadar bahwa di balik kekuatan tersebut, yang tegar, yang tidak mudah menyerah itu, ternyata ada kelemahannya. Ternyata orang yang tegar, yang pantang menyerah itu biasanya keras kepala, tidak mudah mendengarkan masukan dan sebagainya. Jadi inilah ketidaksempurnaan yang perlu disadari. Bahwa di balik kelebihan dari seseorang itu juga melekat kelemahannya. Ya. Misalkan mungkin saudara suka kepada pasangan saudara itu karena orangnya tegas. Orangnya itu mengambil keputusan itu mantap gitu ya. Oh, aku suka, aku bangga. Oh, kalau dulu di ruang kuliah atau di gereja itu, dia itu pemimpin yang luar biasa. Aku kagum, aku percaya dia akan jadi pemimpin keluarga yang bagus. Oke, baik itu berumah tangga, betul, dia tegas. Ya, dia mampu mantap memutuskan sesuatu. Tapi di balik itu kita sadari juga dia keras kepala juga ternyata ya. Itu satu paket itu. Ya, itu satu paket bahwa di balik kelebihan ada kekurangan. Ya, jadi jangan mau cuma ketegasannya aja, tapi juga mesti terima bahwa yang tegas itu seringkali keras kepala begitu. Atau mungkin ada yang terpikat dengan pacarnya waktu itu karena orangnya itu sabar ya. Orang itu sabar, tidak mudah marah ya. Orangnya pengertian ya, lalu memimpikan waduh kalau berumah tangga sama dia itu kayaknya adem, ayam. Betul, itu kelebihan. Tapi mungkin saudara kaget setelah menikah ternyata aduh kok lambat ya orangnya ya. Tidak bisa diajak cekatan ya. Orangnya kok lambat begini, orangnya kok tidak tegas ya. Ya di balik kelebihannya ada kekurangannya juga. Dan itu menjadi satu paket yang nggak bisa kita aku cuma mau kesabaranmu tapi aku nggak mau kekuranganmu ini nggak bisa. Itu satu paket yang melekat ya. Itulah ketidaksempurnaan kita. Kita nggak sempurna ya, sehingga di balik kelebihan kita ada kekurangan dan kita mesti menerima kedua-duanya. Tentu ya dimaksud menerima bukan berarti membiarkan kekurangan, tidak, tentunya tetap ada satu usaha bagaimana memperbaiki, tapi itu bukan sebagai syarat ya, tapi memperbaiki tetap di dalam penerimaan. Saat menghargai sisi kuatnya, Anda juga harus menerima sisi yang satunya yang tidak Anda sukai. Ayo ya. Jadi coba lihat pasangannya masing-masing ya. Saudara yang dulu bayangkan dia begini, ternyata dia begitu. Ya terimalah, hargailah begini yang bagus, tapi juga terimalah yang begitu-begitunya yang tidak bagus. Di balik kelebihan ada kelemahan. Terima seutuhnya, jangan cuma salah satunya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah terima pasangan seutuhnya dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Dari Pak Paul Gunadi lagi, penerimaan diri pasangan itu adalah prasyarat munculnya respek. Selama kita belum bisa menerima pasangan kita apa adanya, tidak mungkin kita akan respek kepada pasangan kita. Setelah menikah, kalau kekurangannya itu berubah makin hari makin baik, itu bonus. Kalau tidak berubah, tetap terima. Nah, ini penting ini ya, tolong diperhatikan ini. Kalau ada pasangan-pasangan yang isinya ngeluh-ngeluh terus ya dengan pasangannya, ya enggak, yang isinya selalu omelan-omelan, ngeluh-ngeluh terus, coba perhatikan yang Pak Paul Gunadi katakan ini ya. Penerimaan diri pasangan itu syarat mutlak untuk engkau bisa respek terhadap pasangan. Kalau hari-harimu terus diisi dengan keluhan-keluhan terhadap pasangan, itu tandanya engkau belum menerima dia sepenuhnya. Dan karena engkau belum bisa menerima dia sepenuhnya, maka saudara pasti akan kehilangan respek. Atau paling tidak respeknya turun terhadap pasangan. Jadi
terima ya. Terima dulu. Masalah perbaikan itu next berikutnya. Tapi terima dulu. Terima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalimat yang kedua dari Pak Paul ini juga penting. Kalaupun setelah menikah atau menjalin pernikahan, kekurangan itu berubah menjadi lebih baik, ya, itu bonus kok. Bukan itu yang utama, itu bonusnya. Kalaupun tidak berubah, tetap terima. Karena memang konsep awalnya adalah menerima kelebihan dan kekurangannya. Terima dulu. Kalaupun yang kekurangannya itu kemudian dia makin berubah, makin baik, itu namanya bonus. Ya. Kalaupun tidak berubah bahkan sampai mati, sudah terima. Karena itu bagian menerima pasangan seutuhnya. Bukankah kita juga ingin diterima seutuhnya, bukan, oleh pasangan kita? Kita tidak sempurna. Kita tentunya juga pengen diterima seutuhnya, kan begitu. Ya, jadi lakukan lebih dulu untuk pasangan, ya. Terima segala kelebihannya, termasuk segala kekurangannya. Karena tadi seringkali di balik kelebihan itu melekat kekurangan. Di balik kelebihan kekuatan itu melekat kelemahan. Jadi terima sebagai satu paket, ya. Dan kalau kita menjumpai ada satu perubahan yang lebih baik, itu bonus. Ya. Kalaupun belum berubah, tidak berubah, sekali lagi terima. Yang berikutnya, kita akan masuk pada hal-hal sederhana yang mengekspresikan rasa penghargaan terhadap pasangan. Kita akan mengingat kembali hal sederhana yang mungkin terlupakan ya setelah menjalani kehidupan bersama-sama dengan pasangan. Hal sederhana apa saja yang perlu kita ingat ya? Yang pertama, jadilah pendengar yang baik untuknya. Dengarkan apa yang menjadi impian, cita-cita, dan harapan pasangan. Jadilah seseorang yang bisa jadi tempatnya untuk berkeluh kesah ataupun sandaran saat ia membutuhkan Anda. Mau mendengar itu satu ekspresi penghargaan. Mau mendengar pasangan itu bagian yang sangat-sangat penting untuk kita mengekspresikan bahwa kita menghargai pasangan. Kalau kita sudah tidak bisa dengar, itu satu cerminan bahwa kita kurang menghargai pasangan. Setiap kali pasangan ngomong belum selesai, kita cut gitu ya. Itu tanda kita tidak hargai dia loh. Jadi ekspresikanlah penghargaan terhadap pasangan dengan cara mendengarnya. Karena Tuhan berikan kita telinga 2 dan mulut 1 ya. Bukan 2 mulut 1 telinga ya, tapi 2 telinga dan 1 mulut. Amsal juga mengajarkan untuk kita mendengar. Ya. Firman Tuhan menekankan kita juga mendengar. Ya. Dan dalam kaitan dengan hidup bersama pasangan, mendengarkan pasangan, ya, itu satu cerminan, satu bukti bahwa kita menerima dia, menghargai dia. Sebaliknya, kalau kita punya masalah dalam hal mendengar pasangan, kita terlalu egois, kita anggap yang dia omongkan pasangan tidak penting, ya kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri, sibuk dengan kepentingan dan hobi kita sendiri, tanpa punya waktu untuk duduk mendengarkan pasangan, itu cerminan kita kurang menghargai dia. Ayo coba berapa banyak pasangan yang pernah dilukai karena hal ini. Ya. Coba tanyakan, kamu terluka enggak kalau kamu ngomong aku enggak mau dengarin? Kamu terluka enggak kalau kamu ngomong aku selalu cut dan cut? Coba tanyain kepada pasangan masing-masing. Pasti jawabannya terluka. Ya. Kita merasa tidak dihargai. Aku lo ngomong belum selesai. Aku lo ngomong baru sedikit kamu bantai begitu banyak, ya kan? Itu jadi satu evaluasi juga, ya. Jadi hargailah pasangan Anda dengan cara jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Bukan jadi pendebat yang hebat.
Jangan, tapi jadilah pendengar yang baik. Dengarkan apa menjadi harapannya, impiannya. Apalagi ketika dia perlu telinga, perlu bahu untuk berkeluh kesah. Yang mungkin penat dalam urusan rumah tangga, penat dalam urusan pekerjaan, terlalu banyak persoalan, dia perlu seseorang yang bisa dengarkan, yang memberikan telinganya, memberikan bahunya untuk bersandar. Berikan itu. Itu ketika dilakukan sungguh-sungguh akan membuat pasangan itu sangat-sangat diterima dan dihargai. Tapi sebaliknya, jika kita hanya sibuk dengan kepentingan kita, padahal ada kebutuhan-kebutuhan urgen dari pasangan yang kita tidak mau tahu, itu bisa membuat pasangan merasa tidak dihargai. Ya. Jadi kalau ada yang merasa seperti itu, lebih baik dibicarakan ya, jangan terus disimpan ya, jangan terus disimpan dalam hati ya, sabar, sabar, sabar. Jangan ya. Kalau ada yang merasa seperti itu, diperlakukan seperti itu, bicarakan baik-baik. Ya sampaikan apa yang kau rasakan. Aku merasa kurang dihargai ketika kamu tidak memberikan waktumu, telingamu untuk mendengarkan aku. Ya. Aku merasa terluka ketika setiap kali aku ngomong baru sedikit, kamu cut, kamu bantain, gitu ya. Hal-hal seperti itu merupakan bagian penting dari komunikasi, dan kalau ada masalah di bagian itu perlu untuk dibicarakan baik-baik ya. Ya tentu dengan komunikasi yang baik akan bisa selesai dengan baik. Ya, jadi hargailah pasangan Anda dengan cara menjadi pendengarnya yang baik. Yang berikutnya, hal sederhana yang lain adalah berikan pujian yang tulus. Berikan pujian yang tulus. Pujian sederhana yang Anda berikan pada pasangan, namun tulus, akan memberinya semangat dan berbagai kebaikan untuknya. Ya, memberikan pujian yang tulus itu bukan berarti gombal ya, bukan berarti apa ya, ada sesuatu hal yang ingin diharapkan dari pujian, tidak. Yang namanya tulus itu benar-benar yang murni ya, benar-benar sesuai dengan apa yang dia rasakan dan dia ingin menyatakannya sebagai suatu penghargaan untuk pasangannya. Lakukan itu dengan tulus. Bahkan mungkin untuk hal yang kecil yang dilakukan. Pasangan Anda sudah masak, ya, sudah capek masak, berikan pujian yang tulus. Terima kasih ya, sudah membuat satu masakan yang enak buat aku. Sudah mau repot demi kita. Gitu. Berikan pujian yang tulus. Ya. Mungkin hal yang lain. Suami yang mungkin pulang kerja ya dalam kelelahan, berikan pujian yang tulus. Terima kasih ya telah jadi seorang suami yang bertanggung jawab, yang mau jerih lelah demi keluarga kita. Pujian-pujian yang sederhana seperti ini ya, yang namun tulus itu akan memberikan semangat yang baru tentunya ya. Ya. Memang masalah di budaya Timur itu memberikan pujian ini menjadi sesuatu yang berat untuk diucapkan ya. Tapi yang mudah diucapkan adalah mengkritik. Nah itu bagian yang tidak sehat memang ya. Ketika ada kesalahan-kesalahan kecil, kita mudah sekali ya langsung ngomel dengan pasangan. Tapi untuk suatu kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kita anggap itu nggak perlu dipuji ya, nggak perlu diberikan apresiasi. Hanya yang kita soroti pokoknya yang salah-salah, yang kurang terus begitu. Jadi ini tidak sehat memang pada akhirnya ya. Jadi melalui hal ini kita diingatkan kembali bahwa pujian yang tulus itu hal yang sederhana, tapi penting untuk kita mengekspresikan penghargaan kita terhadap pasangan. Kapan saudara memberikan pujian yang tulus terhadap pasangan Anda? Kapan? Apakah sudah seminggu yang lalu? Atau barusan tadi? Kapan ya? Kapan saudara merasa dipuji oleh pasangan? Atau kapan terakhir saudara memuji pasangan? Ya, jangan sampai kelamaan ya, jangan sampai jawabannya seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau bahkan mungkin kapan ya, aku udah ingat lagi, wah itu sudah terlalu lama. Ya. Berikan pujian yang tulus, ya, ini satu bagian yang penting juga. Kita akan lihat hal yang
berikutnya, hal sederhana yang mengekspresikan rasa penghargaan terhadap pasangan. Jangan membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain. Terima pasangan secara apa adanya dan bersyukurlah telah memilikinya dalam hidup Anda. Jangan membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain. Ya, kiranya tidak ada yang seperti itu ya. Coba tuh kamu kayak istri tetangga sebelah. Coba itu kamu jadi suami kayak kokomu. Gak enak banget ya. Gak enak banget ya. Itu bukan sesuatu yang baik. Itu tanda kita tidak menghargai. Satu tanda gimana kita penerimaan kita punya masalah itu. Jadi jangan banding-bandingkan ya. Bukankah kita kalau dibanding-bandingkan kita tidak senang bukan ya? Kita pengennya diterima kan begitu. Kita pengennya dihargai. Maka lakukan itu juga untuk pasangan. Jangan banding-bandingkan ya pasangan dengan orang lain. Ingat ya, tidak ada yang sempurna. Yang berikutnya, hal sederhana yang lain adalah berbicaralah dengan pasangan menggunakan nada, kalimat, dan bahasa tubuh yang baik. Meski sederhana, cara ini bisa membuat pasangan merasa bangga dan istimewa telah memiliki Anda dalam hidupnya. Ya, ini hal sederhana yang ini juga perlu diperhatikan ya di dalam berbicara dengan pasangan. Satu tanda kita menghargai pasangan adalah bagaimana kita memastikan nadanya baik. Artinya nadanya tidak tinggi-tinggi terus gitu ya. Kalimatnya baik. Dipikirkan dulu sebelum ngomong, ya kan? Bukan ngomong baru mikir. Bahasa tubuhnya baik. Ya. Kalau bicara tapi dengan berkaca pinggang, dengan nunjuk-nunjuk gitu ya kan, dengan mata melotot-melotot, saya pikir bukan itu yang baik. Atau nadanya tinggi, melengking tinggi, begitu, tidak baik. Kalimatnya tidak dipikirkan lebih dulu, asal keluar dari mulut, itu tidak baik ya. Ekspresikan rasa penghargaan ya kepada pasangan dengan benar-benar berbicara dengan baik. Nada, kalimat, bahasa tubuh. Tentu ini berkaitan dengan tema-tema yang lalu, pentingnya menguasai diri. Ya, ketika lagi emosi begitu ya, lebih baik tenang dulu. Tenang dulu baru bicara. Bukan bicara supaya tenang. Ya, kiranya rumus ini selalu diingat ya. Tenang dulu baru bicara. Sebelum tenang jangan bicara. Jangan bicara supaya tenang. Karena kalau kita tidak tenang dan terus kita nggak bisa kontrol diri, kita terus ngomong, maka akan timbul nada-nada tinggi, timbul bahasa tubuh yang tidak baik, timbul kalimat-kalimat emosional yang melukai. Ya, jadi jangan lakukan itu. Tapi tenanglah dulu supaya kita bisa bicara. Dan pada waktu kita tenang, kita bisa bicara dengan nada yang baik, dengan kalimat yang baik, dengan bahasa tubuh yang baik. Dan itu merupakan satu penghargaan terhadap keberadaan pasangan kita. Silahkan nanti dievaluasi ya. Evaluasi bagaimana selama ini dalam berrelasi dengan pasangan berkenan dengan hal ini. Yang berikutnya, hal sederhana yang mengekspresikan rasa penghargaan terhadap pasangan, hargai semua kontribusinya, seperti waktu, tenaga, pikiran. Hargai ide-idenya, jangan matikan semangatnya. Rasa penghargaan semacam itu ya, itu akan menyebabkan pasangan itu benar-benar merasa dihargai. Ya, dia merasa dihargai sebagai seorang pasangan ketika dia diapresiasi tentang pengorbanannya dalam waktu, tenaga, pikiran, ketika ide-idenya, pendapat-pendapatnya itu dihargai, tidak langsung di-cut, tidak langsung diserang, tidak langsung disalah-salahkan. Iya, ketika ada satu maksud, satu harapan, justru dimotivasi, diberikan satu semangat, itu akan satu yang baik ya, satu rasa penghargaan yang baik ya. Tapi sebaliknya, ketika
rasa lelahnya, tenaganya, pikirannya, waktunya tidak dihargai, ya tentu menjadi satu yang berat bagi pasangan ya. Apalagi ketika dia punya ide, punya pemikiran, ya langsung di-cut ya, langsung tidak dihargai atau bahkan mungkin dihina, dianggap sepele dan sebagainya. Waduh, itu hal-hal yang bisa melukai pasangan ya. Itu bukan satu cerminan untuk mengekspresikan penghargaan terhadap pasangan. Yang berikutnya, hal sederhana yang mengekspresikan rasa penghargaan terhadap pasangan adalah jangan hilangkan 3 kata ajaib dalam pernikahan ini ya. Saya pernah membaca satu artikel mengatakan ada 3 kata ajaib dalam pernikahan ya. Yaitu yang pertama maaf, yang kedua terima kasih, yang ketiga tolong. Ini 3 kata ajaib loh di dalam berrelasi dengan pasangan ya. Tatkala ada satu kesalahan, maka tanpa menunggu yang lain, tanpa mencari kambing hitam, tanpa membenarkan diri, kita mengatakan maafkan saya. Wah, itu meredakan satu emosi ya. Ketika kita sudah menerima kebaikan-kebaikan dari pasangan, ya bahkan hal yang mungkin sederhana, dibuatkan kopi, diberikan oleh-oleh pulang kerja, lalu kita mengatakan terima kasih ya. Wah, ini satu kalimat yang baik, satu kata yang baik. Atau kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu pertolongan pasangan kita mengatakan tolong, tolong bisakah bantu saya menyiapkan perlengkapan buat pekerjaan besok, bisa tolongkah saya bantu bisa tolongkah perbaiki kompor yang di belakang lagi macet. Kata-kata ini sederhana ya, tapi penting. Kalau kata-kata ini hilang, ini bisa menyebabkan pasangan terluka loh. Karena biasanya kalau kata-kata 3 kata ini hilang, biasanya bukan benar-benar hilang sih, hanya kita alokasikan kepada yang lain. Justru mungkin kepada yang bukan pasangan, kita mengatakan tolong ya. Kalau sama pasangan sudah bertolong-tolongan lah, itu sudah kewajibannya dia. Gitu. Atau bahkan mungkin maaf kepada asisten rumah tangga, kita masih bisa mengatakan terima kasih. Ya. Tapi bagaimana dengan pasangan yang sudah berjadi lelah? Wah, itu justru bisa menimbulkan hal yang tidak mengenakan. Ketika kita mudah mengucapkan 3 kata ini untuk yang bukan pasangan kita, untuk orang lain, untuk sesama rekan gereja, untuk sesama orang kantor atau asisten rumah tangga, ya, atau orang-orang yang ada di luar, tapi kita pelit sekali ya, di dalam mengucapkannya dengan tulus kepada pasangan, ini saya pikir kita harus berubah. Ya, jadi 3 kata ini ketika diucapkan dengan tulus, ini satu ekspresi bahwa kita menghargai keberadaan pasangan. Ketika kita salah, kita minta maaf kepada pasangan, itu rasa kita menghargai pasangan. Kita menghargai dirinya sebagai orang yang kita lukai. Sehingga perlu kita meminta maaf kepada dia. Kita mengatakan terima kasih. Itu berarti kita menghargai pasangan, menghargai pertolongannya, menghargai jerih lelahnya. Ya. Ketika kita minta tolong, kita menghargai pasangan bahwa pasangan itu bukan pembantu. Pasangan itu bukan apa ya, seperti yang lain, tapi benar-benar pasangan hidup kita begitu. Coba nanti ketika mendengar ini bersama pasangan, tolong jangan jadikan poin-poin dari materi-materi ini menjadi penghakiman untuk pasangan. Tidak, tapi ini untuk sama-sama memperbaiki. Sama-sama merefresh. Sehingga jangan sampai materi-materi dalam PA tentang pasukti justru menjadi arena pertempuran, arena peperangan, ya, untuk kemudian saling menyalahkan. Jangan loh ya. Tapi jadikan itu untuk satu hal yang kembali mengingatkan apa-apa yang telah dilupakan, apa-apa yang telah diabaikan,
kembali sama-sama ya, kembali sama-sama untuk melakukan kembali ya. Termasuk ketika kita diingatkan ada 3 kata ajaib ini ya. Kata maaf, terima kasih, tolong, itu kiranya boleh kembali ada dalam kehidupan kita bersama-sama dengan pasangan kita. Yang berikutnya masih ada sedikit lagi. Ini yang terakhir ya. Hal sederhana yang mengekspresikan rasa menghargai pasangan adalah tetapkan dalam hati Anda bahwa Anda bersyukur telah memiliki pasangan di hidup Anda. Semakin Anda mensyukuri itu, Anda akan semakin mudah bagi Anda untuk menghargai pasangan Anda. Meskipun ini saya taruh di bagian yang paling akhir, tapi sebenarnya inilah yang paling penting. Semua tips-tips tadi itu tidak akan bisa jalan kalau tidak dimulai dari hati kita yang mengucap syukur kepada Tuhan untuk keberadaan pasangan kita. Jadi ketika kita kembali datang sama Tuhan untuk mengatakan, Tuhan terima kasih untuk pasangan yang Kau berikan kepadaku, maka ketika rasa syukur itu benar-benar dari hati, itu akan otomatis menyebabkan kita itu bisa menghargai pasangan. Karena rasa syukur terhadap pasangan kita yang kita naikkan kepada Tuhan itu akan selaras, sejalan dengan rasa penghargaan kita kepada pasangan. Sebaliknya kalau kita tidak bisa bersyukur untuk keberadaan pasangan kita, maka itu sejalan dengan kita kehilangan respek terhadap pasangan. Karena itu saya sebelum mengakhiri materi ini, silakan yang duduk bersama-sama pasangannya, pegang tangan pasangan Anda, tutup mata, satu-satu doa sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk pasangan yang Tuhan berikan kepadaku. Boleh sebutkan namanya satu-satu ya. Mungkin Koatak sama Cik Debbie, Koatak bisa doa, Tuhan, terima kasih untuk Debbie yang Kau berikan sebagai pasangan hidupku. Nah, Cik Debbie juga bisa mengatakan itu, ya kan? Oke, silakan saya berikan waktu 2-3 menit untuk masing-masing bersyukur kepada Tuhan, ya, bersyukur kepada Tuhan. Kiranya dengan syukurmu itu boleh kembali membangkitkan rasa penghargaanmu terhadap pasangan. Ayo lakukan dalam 2-3 menit. Oke, sudah. Sekarang kita masuk bagian yang terakhir. Mungkin waktu saudara mendengar akan pemaparan poin demi poin, mengingatkan hal sederhana yang mungkin sudah terlupakan. Mungkin saudara menganggap tidak semuanya mudah dilakukan. Ya. Bahkan mungkin saudara merasa janggal untuk memberikan pujian, memberikan apresiasi, janggal rasanya, gitu ya. Karena Anda dan pasangan tidak biasa bersikap demikian. Bisa jadi justru lebih sering melakukan yang kebalikannya. Ya, bukannya memuji tapi selalu kritik, ya, bukannya bersyukur tapi selalu ngeluh, begitu. Tapi belum terlambat ya, belum terlambat.
Anda akan takjub dengan perubahan yang akan terjadi ketika menunjukkan sikap menghargai pasangan dalam pernikahan Anda. Jadi jangan merasa, wah, nggak bisa, sulit, kami nggak biasa. Cobalah, maka saudara akan menemukan satu yang luar biasa. Ya. Dampaknya adalah ketika anak-anak melihat sikap saling menghargai yang diperlihatkan kedua orang tuanya, ia akan belajar melakukan hal yang sama pada orang lain, bahkan pada pasangan mereka nantinya. Penting ya, jadi bagaimana kita menjalankan hidup bersama pasangan, itu akan menjadi semacam satu memori bagi anak-anak kita, dan itu akan ditangkap, direkam oleh mereka, dan itu akan sangat mempengaruhi nantinya kehidupan mereka ke depan, terutama di dalam mereka berumah tangga. Ya, jadi penting untuk mengekspresikan rasa menghargai pasangan, menerima dan menghargai. Dan yang paling terakhir, kita jangan lupakan. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama di tempat masing-masing. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi di awal kita sudah diingatkan satu firman Tuhan, mengasihi pasangan. Dan salah satu dimensinya adalah dengan cara kita menerima dan juga menghargai pasangan. Dan tentang menerima dan menghargai pasangan, kita sudah melihat banyak poin yang harusnya bisa menyegarkan dan mestinya kita lakukan, ya, kita praktekkan kembali apa-apa yang mungkin sudah lama kita tak lakukan. Tapi kita lemah dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak sanggup. Firman ini, Yohanes 15 ayat 4 dan 5 mengingatkan kita kembali bahwa kita perlu Tuhan. Perlu Tuhan untuk menolong kita bisa sungguh-sungguh menghargai dan menerima pasangan kita. Ketika kita sulit menerima pasangan, menghargainya, ingatlah bahwa kita telah diterima oleh Tuhan dengan segala kekurangan, ketidakberesan kita. Tuhan menerima kita dan membuat kita menjadi lebih cemerlang, bahkan nantinya semakin serupa dengan Kristus. Maka perlakukan itu juga kepada pasangan. Terimalah, hargailah. Hargailah dan terimalah. Oke, mari kita tutup dalam doa dan kemudian kita nanti lanjutkan dengan tanya jawab jika ada yang mau bertanya. Silakan, saya mohon yang boleh menutup di dalam doa. Cuhok ya, Cuhok, ada Cuhok ya. Silakan Cuhok, boleh tutup dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami syukur ya Tuhan, di dalam kesempatan hari ini kembali di dalam PA, pendaman Alkitab, kami boleh bersama-sama para pasutri kembali diingatkan akan hubungan kami bersama pasangan kami masing-masing ya Tuhan, tentunya di dalam kehendak-Mu ya Tuhan bagi kami ya Tuhan, bagaimana kami boleh menerima satu dengan lainnya, menghargai, mengasihi ya Tuhan, bagaimana Engkau pun juga sudah telah mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kembali diingatkan, disegarkan ya Tuhan, untuk apa yang harus kami kerjakan. Walaupun mungkin ini memang tidak mudah ya Tuhan, tapi biarlah dengan kami terus berserah kepadamu, dengan terus kami mau dibentuk dengan kerendah hatian, kiranya Tuhan yang menolong kami, sehingga mulai apa yang Tuhan percayakan baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami terus dapat menjalankan, dan kiranya dampak yang kami berikan pun boleh akhirnya memberkati baik anak-anak kami maupun juga keluarga-keluarga lain
di sekitar kami ya Tuhan, hingga hidup kami terus menyenangkan, hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Tolong kami terus ya Tuhan, beri kami terus pimpinan-Mu ya Tuhan, kerendah hatian untuk boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, khususnya di dalam kami mengasihi dan menghargai pasangan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami terus ya Tuhan. Terpujian nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, materi telah selesai. Silakan jika ada rekan-rekan yang mau sharing, mau bertanya, atau menanyakan hal-hal yang mungkin di luar diri sendiri, mungkin ada titipan dari yang lain, silakan kalau ada tentang tema ini ya. Musa, Ya, silakan. saya mau nanya, mungkin saya juga mewakili teman-teman mungkin ya. Tadi Ya. Musa bilang respect itu menghormati atau mengagumi, memuji, menerima apa adanya atau menghargai Musa. Respect itu. Respect itu kaya ya, dan salah satu unsurnya itu yang penghargaan. Salah satu unsur yang menonjol dari respect itu menghargai. Hargai. Tentu di dalamnya ya ada tadi, ada kekaguman, ada kasih, ada pengertian, ada penerimaan. Tapi memang lebih utama adalah kita menghargai. Kita respect kan kita menghargai keberadaan pasangan kita. Tentu bagaimana menghargai tadi sudah dijabarkan. Iya, iya. Iya. Ya Musa, itu aja Musa. Terima kasih. Oke, kalau begitu kita tutup. Silahkan untuk masing-masing bersama pasangan kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, ada yang mau dipulihkan lebih lanjut, silahkan ya di tempat masing-masing. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Kamis yang akan datang.